Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imran. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 4, tema 2C, subtema 3. Tugasku sebagai umat beragama. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Yang ketiga, kita baca doa sebelum belajar. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menulis isi bacaan tentang budaya sopan santun di sekolah. Yang kedua, siswa dapat menghargai perbedaan ucapan salam teman yang berbeda agama. Yang ketiga, siswa dapat menentukan cara menukar pecahan uang yang senilai. Kita langsung aja ke pembelajarannya. Nah, di sini ada teks cerita. Yuk kita baca dulu sama-sama. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ibu. Sesampainya di sekolah, bel sudah berbunyi. Nina bergegas berpamitan kepada ibu. Nina mengucapkan salam dan mencium tangan ibu. Sebelum masuk ke kelas, Nina dan teman-teman berbaris dengan rapi. Satu persatu siswa memberi salam dan mencium tangan ibu guru. Mencium tangan dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tua. Misalnya, orang tua, saudara, dan guru. Mencium tangan merupakan salah satu budaya bersopan santun di Indonesia. Tadi kita sudah baca ceritanya ya. Ada pertanyaan nih. Apa isi bacaan di atas? Nah, kalau misalkan ditanya isi bacaan atau isi cerita, berarti yang kita baca tadi nih, inti yang kita baca ya, atau yang kita pahami dari apa yang kita baca ini, itulah isi ceritanya dan kita tulis. Tadi kita sudah membaca cerita ini. Nah, kita harus memahaminya berarti ya, harus kita pahami ya. Kalau kita sudah paham isi ceritanya, pasti kita bisa menuliskan isi ceritanya. Nah, jadi isi dari cerita ini apa? Nah, ini dia ya, isi ceritanya. Nina berangkat sekolah diantar oleh ibu. Nina mengucapkan salam dan mencium tangan ibu. Mencium tangan dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, jadi ingat kalau ditanya apa isi bacaan, berarti kita harus membacanya sampai habis ya. Kemudian kita pahami membacanya itu ya, harus kita pahami, dan isi atau jalan ceritanya itu kita harus mengerti ya. Jadi setelah kita membaca cerita ini, kita dapat menuliskan isi bacaannya. Seperti ini ya, contoh isi bacaannya. Intinya isi bacaan itu yang kalian pahami dari membaca sebuah cerita ya. Apa yang kalian tangkap dari sebuah cerita itu, berarti itulah isi bacaan dari cerita tersebut ya. Kita lanjut. Nah, ayo mengamati. Setiap hari Deli memberi salam kepada ibu. Saat berpamitan untuk pergi ke sekolah, begitu juga dengan Tony. Tony tak lupa berpamitan kepada ibu sebelum berangkat ke sekolah. Perhatikan gambar berikut.
Deli berangkat ke sekolah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Nak. Nah, di sini ya, Deli berpamitan dulu untuk pergi ke sekolah dengan ibunya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya. Dan dijawab Waalaikumsalam oleh ibunya. Nah, ini mencirikan agama Islam ya. Kemudian kalau yang di sebelahnya, Ibu, Tony berangkat ke sekolah dulu ya. Iya Nak, hati-hati di jalan. Semoga Tuhan memberkati. Nah, di sini salamnya ya beda. Salamnya seperti ini nih. Semoga Tuhan memberkati. Nah, ini agamanya beda ya. Kalau ini agama Islam, kalau ini berarti agama Kristen. Jadi beda agama nih. Tapi mereka tetap sama. Kalau pergi ke sekolah tetap mengucapkan salam dengan orang tuanya ya. Tetap berpamitan dengan orang tuanya. Tadi sudah kita baca teks ceritanya. Sekarang kita baca lagi ada lanjutan ceritanya. Deli dan Tony berbeda agama. Cara mengucapkan salam mereka berbeda. Namun, mereka tetap saling menyapa ketika bertemu dengan teman yang berbeda agama. Mereka menyapa dengan sapaan umum. Misalnya, selamat pagi atau apa kabar. Setiap agama mengajarkan untuk mengucapkan salam. Nah, jadi Deli dan Tony ini ya, Deli beragama Islam dan Tony ini beragama selain Islam ya, atau Kristen kita bisa sebut ya, karena di sini ada ucapan salam, semoga Tuhan memberkati. Nah, tapi mereka di sekolah tetap menyapa ya, tetap menyapa walaupun mereka berbeda agama. Mereka saling sapa dengan sapaan umum. Misalnya yang tadi, selamat pagi atau apa kabar. Nah, mereka tetap berteman akrab, tetap berteman baik. Jadi kalau misalkan kalian nih punya teman yang berbeda agama ya, kalian harus saling sapa juga. Nggak boleh kalian cuek-cuek ya, nggak boleh. Harus saling sapa juga dengan sapaan yang umum. Seperti yang tadi, ada selamat pagi, apa kabar, atau selamat siang. Nah, seperti itu ya. Selesai belajar di kelas, siswa diperbolehkan istirahat. Nina dan Deli membeli makanan di kantin sekolah. Nah, di sini Nina, kemudian ada Deli, mereka membeli makanan di kantin nih. Lihat nih, membeli makanan di kantin. Nah, harga makanan adalah Rp2.000. Nina membayar dengan selembar uang 2.000-an. Deli membayar dengan 2 keping uang 1.000-an. Nah, uang Nina dan Deli itu bernilai sama ya, walaupun uang Nina tadi selembar dan uang Deli itu 2 keping uang logam ya, yang nilainya 1.000-an satu logamnya, tetapi nilainya itu ya sama, Rp2.000. Uang Nina Rp2.000 dan uang Deli Rp2.000 ya, karena 2 keping uang 1.000-an itu sama dengan Rp2.000. Jadi sama nih nilai uang Nina dan Deli. Perhatikan gambar berikut, lihat nih. Ini uangnya Nina, ini uangnya Deli. 2.000 dengan 500 ada 4 keping. 1, 2, 3, 4. 500 tambah 500, 1.000. Ditambah 500, 1.500. Ditambah 500 lagi, Rp2.000. Jadi sama nilainya ya. Nah, di sini ada contoh soal. Coba kelompokkan uang yang sama nilainya dengan pecahan uang berikut. Nah, ini ada uang berapa nih? Coba hitung nilainya. Rp2.000 ditambah
Rp1.000 berapa? Rp3.000. Ditambah Rp500 berarti Rp3.500 ya. Rp3.500. Kita buat seperti ini tulisannya. Oke. Nah, sekarang coba kita kelompokkan uang yang nilainya sama dengan pecahan uang berikut. Rp3.500 ya. Kalau kita kelompokkan dengan pecahan uang yang berbeda tapi nilainya sama. Nah, misalkan kita kelompokkan dengan uang seribuan. Seribuannya ada 3 ya. Seribuan ada 3. Uang seribuannya uang kertas ya, ini 1.000, 2.000, 3.000. Kemudian ditambah Rp500. Kira-kira sama nggak nilai kalau ini dikumpulkan ya, nilai seluruh uang ini dengan nilai uang ini sama nggak? Kira-kira sama ya. Ini kalau dijumlahkan seluruh jumlah uang tersebut Rp3.500. Uang ini juga Rp3.500. Berarti sama ya jumlahnya, walaupun di sini lebih banyak ini lembaran uang kertasnya ya, ada 3. Sedangkan ini cuma 1, tapi sama nilainya. Karena lihat nih, kalau ini kan 2.000 nilainya satu uang kertas. Kalau ini satu uang kertasnya nilainya 1.000. 1.000 tambah 1.000, 2.000. Tambah 1.000, 3.000. Tambah 500, Rp3.500. Berarti sama. Sekarang kita kelompokkan dengan pecahan uang yang berbeda tapi nilainya sama nih kalau dijumlahkan. Jadi harus 3.500 juga di sini. Harus sama seperti ini. Kira-kira dengan pecahan uang berapa ya? Nah, 500 ada 4 keping. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 keping berapa? Berarti jumlah uangnya Rp2.000 ya. 500 tambah 500, 1.000. Tambah 500 lagi, 1.500. Ditambah 500 lagi, 2.000. Kemudian kita tambah lagi dengan 500. 2.500. Tambah uang 1.000. Jadi berapa? 2.500 tambah 1.000. Rp3.500. Sama ya berarti nilai ini dengan ini ya. Jadi walaupun ini pecahannya beda nih, ini pecahan uang 500-annya banyak, kalau ini cuman 1. Di sini ada pecahan uang 2.000-an, di sini nggak ada. Tapi kalau misalkan dijumlahkan tetap sama, Rp3.500. Nah, kalian harus mengerti nih pelajaran tentang uang ini ya, karena ini sangat berguna untuk kalian nanti membeli makanan ya, atau misalkan kalian mau menukarkan uang. Nah, ini sangat berguna ya. Jadi harus dipahami. Nah, sampai di sini saja video pembelajaran dari Pak Imron. Kita berdoa dulu. Sebelum selesai, kita baca surat Al-Asr. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.